Widih. Hingga tiba-tiba saja Panji menyuruh kami untuk tidak menengok ke belakang. Di situ juga dia menyebutkan kalau di belakang itu ada sosok kuntilanak tersebut. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, Om Mamat pada kali ini adalah sebuah lanjutan dari cerita pertama tentang kuntilanak cowok di Gunung Slamet. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya ya, emang ada kuntilanak cowok? Nah, dengerin aja cerita kali ini, nanti juga kalian bakal tahu sendiri. Sebelum gue mulai, buat kalian yang punya pengalaman horor ketika mendaki gunung, bisa banget kirim cerita kalian ke email RJ5. Terus juga kemarin ada yang nanya, Bang, RJ5 kapan giveaway? Padahal udah gue bilang di video-video sebelumnya, nanti infonya bakal ada di Instagram gue, The Real Aditya, atau Instagram RJ5 Official. Tungguin aja infonya karena bakal ada di sana. Gue juga mengucapkan terima kasih kepada Mini Piknik dan juga teman-temannya yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah pengalaman mereka. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Kuntilanak itu terus mengikuti perjalanan kami. Entah kesalahan apa yang kami perbuat hingga harus diikuti oleh makhluk jadi-jadian seperti ini. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, tapi kami juga belum sampai di pos 3. Perjalanan terasa sangat lambat, padahal kami udah jarang berhenti semenjak kaki Panji udah enakan. Suara kuntilanak itu masih timbul dan tenggelam. Sudah pasti dia berada di sekeliling kami. Singkat cerita, akhirnya tiba jugalah kami di sebuah tanah lapang, tapi tidak begitu besar. Di sana sudah tertancap 2 tenda, yang berarti ini adalah pos 3. Akhirnya kami bertemu dengan pendaki lain, di mana dalam pendakian ini dari awal kami sama sekali belum bertemu dengan pendaki lain. Alhamdulillah, sampai juga, ucap teman-teman kami yang lain. Memang sudah hampir 8 jam. Kami melakukan perjalanan dari base camp menuju pos 3 ini. Jalurnya memang tidak terjal, tidak pula landai, namun banyak semak belukar. 2 tenda yang sudah terpasang di tanah lapang ini terlihat begitu sepi. Mungkin saja mereka sudah terlelap. Tapi ada yang sedikit ganjil dari tenda-tenda ini. Terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran dari dalam tenda tersebut. Mungkin saja suara tersebut berasal dari handphone salah satu pendaki itu. Suara riuh kami tampaknya membangunkan salah satu pendaki tersebut. Dan Panji terlihat lagi ngobrol sama pendaki itu hingga akhirnya dia balik lagi kepada kami. Ada yang kesurupan tadi, temannya yang perempuan. Hah? Kapan? Barusan katanya, sebelum kita datang. Mungkin karena itulah mereka membunyikan lantunan ayat suci Al-Quran dari dalam tenda. Tapi, sepengalaman kami, hal itulah yang akan membuat penghuni lain menjadi semakin marah.
karena merasa ditantang dan juga diusik keberadaannya. Tak lama, kami bergegas mencari lahan datar untuk dijadikan tempat mendirikan tenda. Namun karena terlalu sempit dan hanya menyisakan tanah kosong yang posisinya agak sedikit miring, terpaksalah kami membangun tenda di sana. Setelah 2 tenda terpasang rapi, Pak Sakri yang dari tadi hanya berdiri di samping tenda kami, memperhatikan dan mengamati ke arah pohon tempat kami datang tadi. Masih ada ya, Pak? Itu di pohon. Lagi liatin ke sini. Apaan sih, Ji? Kuntilanak? Itu masih ada kuntilanaknya. Bunyinya aja masih kedengeran. Lagi-lagi suara kuntilanak itu terdengar dengan jelas. Kami hanya saling tatap aja, nggak mau banyak berkomentar. Takut salah ucap, malah bisa jadi sasaran. Sudahlah, jangan dihiraukan, pikirku saat itu. Langsung aja kita manasin air buat menyeduhkan kopi dan juga teh. Setelahnya kami melakukan sholat isya dan juga mengqadha sholat maghrib. Dan setelah itu kami bergegas masuk ke tenda beristirahat karena memang harus melanjutkan perjalanan lagi keesokan harinya. Ketika saya dan lainnya sudah istirahat di dalam tenda, terlihat Panji sama Pak Sakri itu masih di luar tenda, ngobrol-ngobrol. Sepertinya membahas kaki Panji yang tadi kesakitan. Ternyata menurut Pak Sakri, kaki Panji tadi itu ditumpangi oleh 3 makhluk halus, penunggu tempat Panji buang air kecil tadi. Akhirnya kami pun terlelap dalam dingin dan gelapnya malam di gunung ini, dengan masih diawasi oleh sosok jadi-jadian tersebut. Emang lu nggak bilang permisi? Enggak sih, Nah. Tapi gue udah bilang assalamualaikum kok. Mendengar jawaban itu, saya pun bingung harus berkomentar apa. Ya juga ya, kan udah ngucap salam. Pagi hari telah datang. Mungkin sosok kejadian itu telah pergi entah kemana. Setelah sarapan dan memastikan perbekalan air cukup, kami pun melanjutkan perjalanan. Pendaki yang semalam sudah lebih dahulu melanjutkan pendakian mereka. Kali ini jalurnya agak sedikit berbeda. Kami tidak lagi melewati hutan belantara pohon-pohon besar. Sekarang kami melewati jalur yang sedikit turun, landai, namun tidak lama menanjak kembali. Tidak ada yang aneh dalam perjalanan kami pada pagi hari ini. Dari pos 3 menuju ke pos 4 berjalan lancar, begitupun ketika sampai di pos 5. Sesekali kami bertemu dengan pendaki-pendaki lain, walaupun tidak banyak seperti pendakian-pendakian kami yang sebelumnya. Entah kenapa kami baru bertemu dengan mereka selepas dari pos 3. Jadi dari base camp sampai pos 3 itu kami sama sekali tidak menemukan adanya pendaki lain kecuali tempat kami bermalam. Singkat cerita, ternyata dari pos 3 sampai atas ini adalah titik pertemuan dari jalur-jalur lain. Saya lupa jalurnya apa saja, tapi yang jelas pendaki-pendaki itu berasal dari sana. Pak Sakri yang semula dijadwalkan untuk menemani kami hanya sampai pos 2 saja, tentu tidak kami izinkan pulang. Mengingat kejadian-kejadian yang kami alami semalam, tentunya kami butuh beliau untuk menemani kami hingga akhirnya sampai turun di gunung ini. Singkat cerita, sekitar pukul 3 sore kami sudah sampai di pos terakhir. Kami akan bermalam di sini untuk selanjutnya menaki puncak keesokan paginya. Sudah ada 2 tenda pendaki lain yang lebih dahulu ada di sana. Tidak pakai istirahat, kami pun langsung berbagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada yang menyiapkan bahan makanan, dan juga ada yang memasak. Setelah tenda terpasang dan makanan selesai, kami pun makan dengan menu sayur sop, telur balado, ikan asin, dan juga bakwan. Kami terlihat menikmati momen makan ini. Memang, momen makan bersama adalah salah satu momen yang terindah ketika melakukan pendakian. Sesi makan pun usai. Sekarang waktunya bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib.
Sembari menunggu, Fahmi pun menunjukkan hasil foto-fotonya yang diambil tadi bersama si Usep. Awalnya semua normal-normal saja, sampai ada suatu foto yang mencuri perhatian kami. Dalam foto itu terlihat wanita yang berambut panjang, namun samar-samar wajahnya tidak kelihatan. Padahal Fahmi ini mengambil foto ketika di dalam goa yang tentunya tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak mau memperpanjang situasi karena memang kami masih berada di gunung ini. Kami pun mengabaikan foto tersebut. Waktu maghrib pun tiba, kami sholat, lanjut dengan isya, lalu kami minum teh dan kopi-kopi untuk menghangatkan badan dari dingin yang menusuk ke tulang-tulang ini. Lagi santai-santainya, tiba-tiba aja, "Mpok, kayaknya gue dapet dah." "Hah? Serius lu? Coba cek." "Iya bener Mpok." Mendengarnya kaget seketika. Melihat wajah Widi, hatinya pasti sangat kacau. Karena artinya ia tidak dapat ikut ke puncak besok pagi. Padahal sudah sejauh ini. Perbincangan kami sepertinya terdengar sampai tenda sebelah hingga menjadi riuh. Entahlah, selain Widi tidak dapat mendaki ke puncak, yang mereka omongkan pasti tentang bungkusan putih berisi kemenyan yang diberikan Simbah sebelum kami mendaki gunung ini. Dengan Widi mendapatkan head hari pertamanya di atas gunung ini, itu artinya kami harus melakukan ritual bakar kemenyan yang diperintahkan oleh Simbah sebelum turun gunung ini. Kalau di atas nanti salah satu di antara kalian datang bulan, mohon jangan ikut muncak. Berdiam diri saja di tenda, dan sebelum turun, kalian harus membakar kemenyan tersebut dan merautkan asapnya ke wajah kalian bertujuh. Namun tentu saja hati ini tidak mudah untuk menerimanya, karena memang kami semua tahu perbuatan itu bertentangan dengan kepercayaan kami. Kini, kami dihadapkan pada pilihan. Apakah kami harus membakar dan melakukan ritual tersebut? Atau memang ada cara lain agar kami tetap selamat saat kembali turun dari gunung ini? Hari berganti. Kini saat yang kami tunggu-tunggu telah tiba. Pukul 5:30 pagi setelah sholat subuh, kami bersiap untuk mendaki puncak gunung ini. Menurut informasi, kurang lebih sekitar 1,5 jam kami akan tiba di atas. Hanya Widi lah yang tidak ikut ke puncak. Mau bagaimana lagi? Widi harus ikhlas menerimanya. Untunglah dia tidak sendirian karena ada Pak Sakri yang akan menemaninya. Pendakian dimulai. Tidak lama jalur berubah menjadi hamparan pasir batu yang sulit nyaris dijadikan pijakan. 2 langkah naik, 1 langkah kami merosot turun. Mirip jalur di Mahameru. Sesekali kami harus menghindari bebatuan yang jatuh dari atas. Dari perkiraan sekitar jam 7 kami sampai, ternyata meleset. Barulah jam 8:30 pagi kami tiba. Sorak-sorai dan juga ucapan syukur menggema seketika di atas puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah ini. Alhamdulillah, puncak! Rasa lelah hilang seketika. Halangan dan semua rintangan yang kami hadapi di pendakian kali ini terbayar sudah. Dengan pemandangan yang terhampar indah di depan mata kami. Setelah mengatur nafas sejenak, kami pun langsung berfoto, mengabadikan keindahan alam dari ketinggian ini. Sekarang, awan bukan hanya ada di atas kami, tapi juga di bawah pemandangan kami. Salah satu hikmah mendaki puncak adalah kita dapat melihat betapa luasnya bumi ini, betapa agungnya kekuasaan Tuhan. Kita manusia hanyalah buih kecil yang bukan apa-apa. Tidak ada yang patut kita sombongkan.
Puncak yang kami daki ini sebenarnya bukanlah puncak utama gunung ini, melainkan masih ada satu puncak lagi yang bisa kami lalui dari pinggir kawah. Walaupun demikian, kami tetap bersyukur sudah sampai sejauh ini. Kami sebenarnya bisa saja melanjutkan lagi ke puncak utama, namun karena hari yang sudah semakin siang dan juga Widi yang menunggu kami di bawah, maka kami pun memutuskan untuk turun. Singkat cerita, akhirnya sampai jugalah kami di pos 5. Teriknya matahari membuat lelah kami menjadi berlipat ganda. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 siang. Tentu saja perut kami sudah keroncongan. Untunglah ada si Widi yang sudah siap menyambut kami dengan hidangan makan siangnya. Widi memang luar biasa. Telur dadar, bakwan, mie goreng jadi menu andalan siang hari ini. Sambil makan, Widi juga bercerita bahwa sepeninggal kami tadi, ada pendaki lain yang mengira Widi itu adalah tukang bakwan. Iya, masa gue dikira tukang bakwan? Gara-gara pas mereka sampai, gue lagi goreng bakwan. Udah gitu langsung pada bilang, wah kayaknya enak nih, beli dong beli. Lucu juga ya, mungkin karena lu sama Pak Sakri kali, makanya disangka mereka lu itu penduduk asli desa sini. Sudah tidak bisa ikut naik ke puncak, dikira tukang bakwan. Selesai makan, kami segera berkemas. Waktu sudah menunjukkan jam 1 siang, tapi tidak terlalu panas, akan turun hujan sepertinya. Namun sebelum turun, kami kembali teringat dengan kemenyan itu. Bisik-bisik di antara kami menanyakan bagaimana nasib dari kemenyan itu. Itu bagaimana? Aku bertanya kepada Fahmi. Fahmi malah menoleh ke Panji. Nah, si Panji malah noleh lagi ke Pak Sakri. Syukurlah, sepertinya Pak Sakri ini mengerti dengan gelagat kami. Sepertinya dia tahu kalau kami berat untuk melakukannya. Ya udah, kalian sholat kan? Di rumah sholat juga kan? Iya Pak, sholat dong, insya Allah. Ya udah sini, saya pegang aja kemenyannya, nggak usah dibakar. Berdoa aja mohon perlindungan Allah, supaya sehat selamat sampai di rumah. Lega rasanya mendengar perkataan Pak Sakri tersebut. Kini kami tidak lagi harus melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran kami. Kini kemenyan tersebut pun sudah berpindah tangan ke Pak Sakri. Kami berjalan satu persatu. Asep dan Usep kembali di depan, disusul oleh Widi dan juga saya. Lalu Fahmi, Bang Eps, Panji, dan Pak Sakri sebagai sweeper. Awal perjalanan dari pos 5 ternyata tidak berjalan lancar. Kaki saya sedikit sakit akibat cedera turun dari puncak tadi. Sepatu jebol yang mengakibatkan sakit sangat luar biasa ketika kaki dipakai berjalan dan bersentuhan dengan ujung sepatu. Untunglah saya bersama suami di pendakian kali ini. Fahmi harus rela bersabar menunggu saya yang berjalan sangat perlahan. Sedangkan yang lain sudah lebih dulu menunggu di depan. Akhirnya karena di ujung-ujung jari ini terlihat seperti bengkak, maka saya pun memutuskan untuk menggantinya dengan sendal. Usai memakai sendal, kini saya pun sudah bisa kembali berjalan dengan normal. Dan sekarang saya pun berada di posisi paling depan. Setengah berlari, saya menuruni jalur ini dengan cepat, bahkan cukup cepat untuk membuat mereka yang di belakang berlari sampai ngos-ngosan. Saking cepatnya nggak kerasa tuh udah sampai di pos 3. Waktu pada saat itu masih sore, langit belum gelap. Kami sepertinya bisa sampai ke base camp sebelum jam 8 malam. Setelah istirahat sejenak, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kini dari pos 3 menuju ke pos 2. Itu artinya kami harus kembali memasuki hutan belantara, bertemu dengan pohon-pohon besar itu kembali. Jalur yang semulanya normal, kini sudah dipenuhi oleh semak belukar. Langit mulai tertutup oleh rimbunnya daun pepohonan. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Namun memang lebih gelap dari biasanya. Kami harus bergegas agar bisa sampai bawah sebelum larut malam.
Hari mulai gelap, cahaya matahari kini berganti dengan cahaya remang dari headlamp yang kami pakai. Entah sekarang jam berapa, sepertinya sih jam 7 malam. Tapi kami juga belum sampai di pos 2. Sejak langit mulai gelap, kami berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, kecuali break, lanjut. Malam cukup hening, cahaya bulan tertutup oleh rimbunan daun pepohonan. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba saja berubah dengan suara teriakan. Pergi sana, jangan ikut-ikut. Ada apa, Pak? Pergi, saya gak takut. Jangan ganggu-ganggu. Apa yang dilakukan Pak Sakri ini sedikit membuat saya menjadi panik. Ada apa lagi ini? Entah Pak Sakri berbicara dengan siapa. Apakah kami kembali diganggu oleh mereka yang tidak terlihat? Entahlah. Saya tidak mau memikirkannya. Akhirnya kami memilih untuk diam tanpa banyak bertanya. Berjalan sambil menundukkan kepala ke bawah sepertinya adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Jam 7 malam akhirnya kami tiba di pos 2. Di situ kami beristirahat sejenak, minum-minum air dan juga makan cemilan untuk mengisi kekosongan perut yang dari tadi sudah keroncongan. Hingga tiba-tiba saja Panji menyuruh kami untuk tidak menengok ke belakang. Di situ juga dia menyebutkan kalau di belakang itu ada sosok kuntilanak tersebut. Sepertinya hutan ini benar-benar tidak menyajikan pemandangan lain selain suasana mistis dan kegelapan. Kini malam kian terasa mencekam. Dengan adanya kejadian-kejadian aneh barusan tadi, mulai dari Pak Sakri yang berbicara sendiri, lalu munculnya sosok kuntilanak di pos 2, kami sadar kalau perjalanan kami ke depannya akan tidak sendiri lagi. Ya, ada mereka yang tidak terlihat yang nampaknya sedang mengawasi dan akan menemani kami di sepanjang perjalanan turun malam ini. Entah makhluk apa lagi yang ada di depan kami pada kali ini. Yang jelas, kami hanya bisa berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemisteriusan malam ini. Kuntilanak itu sepertinya terus mengawasi kami. Tapi saya tidak ingin ambil pusing. Saya juga tidak ingin menghiraukannya. Selama makhluk itu hanya diam saja, sepertinya kami tidak usah khawatir. Kurang dari 10 menit saya berada di pos ini. Pak Sakri meminta untuk segera berjalan karena memang perjalanan yang masih jauh. Kami kembali berjalan masih dengan posisi yang sama. Asep, Usep, Widi, saya, Fami, Bang F dan juga Panji serta Pak Sakri yang berada di posisi paling belakang. Tak berapa lama, lagi-lagi Pak Sakri ngomong sendirian. Kali ini wajahnya terlihat panik. Tuh, ambil tuh, saya nggak butuh. Ucap Pak Sakri sambil melemparkan sesuatu. Kini saya tidak ingin banyak bertanya. Pura-pura tidak tahu sepertinya adalah hal yang paling bijak pada saat ini. Udah, nggak usah ikut-ikut. Ambil tuh sana, saya nggak butuh. Ambil dah tuh kemenyan. Kemenyan begitu doang. Kenapa, Pak? Itu ngikutin gara-gara kemenyan yang saya bawa pulang. Entah makhluk apa yang dimaksud oleh Pak Sakri yang sedang mengikuti kami saat ini. Yang jelas setelah ini, doa-doa tidak putus dari mulut kami. Dan tidak selang berapa lama setelah Pak Sakri udah gak marah dan juga lemparan kemenyan tadi, tiba-tiba aja Pak Sakri disibukkan dengan makhluk yang lainnya. Biar saya yang di depan sekarang, ucap Pak Sakri tiba-tiba. Spontan raut wajah panik terlihat dari Panji dan juga Bang Eps, yang artinya mereka sekarang berada di posisi paling belakang. Hingga tiba-tiba saja si Panji berbisik, "Ada anak kecil di tas Widi." Sedikit kaget karena memang saya berjalan di belakang si Widi persis dan saya pun tidak melihat siapa-siapa. Oh ya, perpindahan posisi Pak Sakri ke paling depan bertujuan untuk menjaga agar tidak ada hal-hal yang terjadi pada Widi yang kini sedang dalam keadaan haid yang memang sangat disukai oleh para makhluk gaib dan juga bertujuan untuk membuka jalur yang penuh dengan semak belukar. Kami berjalan,
kini tanpa bicara sedikit pun, kecuali memang benar ada hal-hal yang penting. Bayang-bayang sosok anak kecil yang berada di atas carrier Widi tidak saya hiraukan lagi. Gelapnya malam ini membuat keadaan semakin mencekam. Jalur yang kami lalui pun masih sama, jalan setapak yang kanan kirinya penuh dengan pepohonan juga semak belukar. Di tengah keheningan, saya mendengar ada suara gemerisik di balik semak-semak. Ternyata benar, ada sesuatu di sana. Makhluk kerdil mirip Sméagol di film Lord of the Ring sedang melompat-lompat di samping kami. Makhluk itu asik melompat ke kiri dan ke kanan di semak belukar. Seakan-akan itu adalah arena bermain bagi dirinya. Lagi-lagi, ada sebuah makhluk yang belum pernah saya lihat sebelumnya kembali menghampiri kami. Karena sosok itu jugalah sekarang saya tidak berani menatap ke depan, melainkan hanya menunduk melihat langkah kaki. Namun walaupun begitu, saya masih dapat melihat beberapa kali sosok tersebut. Karena memang ia kerap berhenti tepat di pinggir jalur yang akan kami lewati. Benar-benar ngeri rasanya melihat makhluk kerdil itu yang sedang mematung. Seakan-akan ia sedang menunggu kedatangan kami. Doa tak putus terucap dari mulut saya, meminta perlindungan dan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran saya benar-benar kacau pada saat itu. Bagaimana jika makhluk kerdil itu lompat ke hadapan saya? Atau bagaimana jika lengan saya yang ditarik oleh makhluk kerdil itu? Karena memang jarak saya dengan makhluk kerdil itu hanya 1 jengkal saja. Setelah saya melewatinya, syukurlah ternyata makhluk itu hanya terdiam di pinggir jalur saja dan kembali melompat-lompat di semak-semak. Entah kenapa makhluk kerdil itu terus mengikuti kami sampai tiba-tiba saja ada suara yang mengagetkan kami, membuat bulu kuduk ini menjadi merinding. Karena memang suaranya sangat jelas seperti ada di hadapan kami. Bisik-bisik langsung terjadi di antara kami. Si Usep mengira itu adalah suara domba atau ringkik kuda. Sedangkan saya mengira itu adalah suara tawa kuntilanak. Sejenak kami semua saling pandang satu sama lainnya. Makhluk apa itu? Setelah makhluk kerdil itu menghilang, makhluk apa lagi yang akan kami hadapi sekarang? Di saat masih kepikiran dengan hal itu, tiba-tiba saja si Usep teriak, "Pos 1 di depan guys!" Tanah lapang yang tidak begitu luas terlihat samar di hadapan kami. Lagi-lagi karena gelapnya malam, semua tidak terlihat dengan jelas. Syukurlah itu sudah pos 1, artinya sebentar lagi kami akan sampai. Tapi di sini Pak Sakri mengatakan agar kita melewati jalur yang lain saja, jangan jalur yang pas naik karena bahaya, takut licin karena memang habis hujan. Di jalur itu memang kami harus menyeberangi sebuah sungai kecil penuh dengan batu berlumut, tanda jarang ada orang yang melintas. Perjalanan pun dilanjutkan. Jalur yang kami lewati kini memiliki pepohonan yang lebih kecil, namun tetap menjulang dengan tinggi. Waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Masih sore sebenarnya, tapi kata-kata itu tidak berlaku di tempat ini karena memang sangat sepi dan mencekam. Sedikit lega rasanya karena kami mendengar ada suara musik di kejauhan. Samar-samar, namun kami semua mendengarnya. Lah, ada suara dangdutan? Berarti kita udah di bawah kali ini ya? Udah deket ke desa. Apa ada yang hajatan? Iya, di bawah udah desa kali ya, makanya kedengeran sampai sini. Berarti sebentar lagi kita sampai dong. Alhamdulillah. Kami semua sedikit lega, tapi sepertinya tidak dengan Pak Sakri. Beliau sejak tadi hanya diam saja mendengarkan kami. 3 jam sudah kami berjalan tanpa beristirahat. Waktu sekarang sudah menunjukkan jam 10 malam. Sudah 2 jam sejak kami mendengarkan suara musik tadi.
Tidak ada tanda-tanda sedikit pun kami akan sampai di sebuah desa ataupun perkebunan milik warga. Kami justru kembali masuk ke hutan. Pohon-pohon tinggi menyapa dan juga semak belukar yang tingginya melebihi kepala kami. Kami harus sedikit memperlambat langkah kami. Namun Pak Sakri meminta kami untuk bergegas karena memang hari yang sudah semakin larut. Headlamp ini juga hanya beberapa yang menyala, sehingga semakin memperlambat langkah ini. Semak-semak ini sungguh membingungkan, jadi jalur tidak terlihat dengan jelas. Tiba-tiba saja Pak Sakri pun kembali berkata, Kurang ajar, orang kok disasar-sasarin. Harusnya tuh dari tadi lewat sini. Kurang ajar itu setan. Ya, ternyata sepertinya makhluk-makhluk gaib itu belum puas mengganggu kami. Jalur yang tadinya hanya satu, kini menjadi 2 jalur dan kami mengambil jalur yang salah. Untunglah Pak Sakri segera menyadarinya. Kami terus berjalan di tengah gelapnya malam, hingga tiba-tiba aja Pak Sakri terlihat sedang mendatangi sebuah pohon. Pohon yang tidak terlalu besar, namun dia berukuran sedang dan dikelilingi oleh semak belukar. Permisi, kami ini cuma numpang lewat. Tolong jangan diganggu. Ini semua masih keluarga dari Jakarta. Mereka kesini nggak ada maksud apa-apa, cuman lagi main aja. Tolong diizinkan lewat dan jangan diganggu. Kami sedikit bingung melihatnya. Saya pribadi baru pertama kali melihat kejadian seperti ini. Ada seseorang yang berbicara dengan pohon. Sebuah hal yang cukup aneh bagi kami. Pembicaraan berlangsung cukup lama. Sepertinya sang penghuni tidak dengan mudah mengizinkan kami keluar dari hutan ini. Setelah kurang lebih 10 menit, Pak Sakri akhirnya meminta kami untuk melanjutkan perjalanan. Sepertinya sang penunggu pohon telah mengizinkan kami untuk pergi dari sini. Setelah mengatur barisan, kami bergegas kembali menuruni jalur ini. Dalam hati, ingin sekali rasanya menoleh ke arah pohon yang tadi diajak bicara oleh Pak Sakri. Namun, hati ini tidak seberani keinginan tersebut. Lebih baik menunduk saja dan segera berlalu dari tempat ini. Setelah kejadian barusan, perjalanan kami menjadi normal. Semuanya lancar tanpa hambatan. Jalur terlihat jelas dan tidak butuh waktu berjam-jam, kami sudah sampai di perkebunan milik warga. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sampai juga. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rasanya seperti kembali ke kehidupan nyata. Seperti kembali menemukan peradaban manusia, di mana sepanjang perjalanan malam tadi, rasanya hanya berputar-putar saja, entah di mana. Cukup lama kami terdiam, duduk di perkebunan bawang milik warga. Tenaga kami sungguh terkuras habis. Kini waktu sudah menunjukkan jam 1 pagi. Itu artinya 5 jam perjalanan kami dari pos 1. Padahal sebetulnya hanya butuh waktu 1-2 jam saja perjalanan normal. Akhirnya dengan tenaga yang tersisa kami kembali melanjutkan perjalanan. Rumah Pak Sakri menjadi tujuan akhir kami. Masih berjarak cukup jauh dari sini, kami harus masih melewati sawah dan kebun karet milik warga. Jam 1:30 pagi setelah melewati gang-gang sempit, akhirnya kami sampai di rumah Pak Sakri. Setelah bersih-bersih, kami pun langsung istirahat. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali kami sudah dijemput oleh mobil pick-up yang akan membawa kami ke pemandian air panas Guci, di mana harusnya jalur pendakian inilah yang kami lewati sebelumnya. Setelah berbincang-bincang dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sakri yang telah banyak berjasa menolong kami dalam pendakian ini, kami pun pamit. Setelah berpamitan, sekitar jam 7 pagi kami langsung berangkat dan sampainya di tempat pemandian air panas, kami langsung berendam, mengendurkan otot-otot yang tegang dan menghilangkan rasa lelah. Usai berendam, kami memanjakan perut dengan menyantap sate ayam dan juga sate kambing muda di sebuah rumah makan sederhana. Dan disinilah kami sedikit bercerita, mengulang kisah-kisah di atas gunung sana.
Di situ juga kami kembali teringat dengan foto aneh yang tertangkap oleh kamera Fahmi ketika berada di goa. Kami ingin memastikan sekali lagi sosok apakah yang ada di foto tersebut. Namun berkali-kali kami mencarinya, foto tersebut sudah tidak ada. Itulah sekelumit kisah kami, Gunung Slamet via Dukuh Liwung, memberikan kesan tersendiri pada pendakian kami kali ini. Semoga apa yang terjadi pada kami dapat dijadikan pembelajaran dan hikmahnya bisa diambil oleh kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Itu dia guys, sebuah cerita yang sangat luar biasa sekali dari Mbak Nina dan rekan-rekannya, di mana banyak hal-hal yang berada di luar dugaan mereka, seperti jalur yang mereka lalui, kemudian di awal pendakian sempat bertemu dengan Mbah, dan juga bertemu kuntilanak cowok dalam pendakiannya. Wah gila sih, tapi bener-bener teamwork mereka itu sangat solid banget dan juga kerap meminta perlindungan kepada sang pemilik alam semesta, hingga akhirnya mereka semua dapat kembali dengan selamat. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih kepada Minik Piknik yang telah mengizinkan RJ5 membacakan kisah selamat di Gunung Slamet ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao!